Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini, channel Faisal Ilyas. Bersama gue sendiri, Faisal Ilyas. Hari ini kita akan membicarakan tentang production value dari tugas sekolah atau tugas kuliah. Apa sebenarnya production value itu? Kalau misalnya kalian searching di Google, kalian akan menemukan artikel-artikel yang berkaitan dengan produksi film. Tapi sebenarnya semua hal yang diproduksi itu pasti memiliki production value. Mungkin bahasan kali ini dalam kamus kalian semua itu berbeda-beda, tapi dalam bahasa gue akan menyebutnya production value. Production value yang gue maksud di sini adalah ketika kita membuat atau memproduksi sesuatu dan produk tersebut memiliki daya tarik yang tinggi, memiliki kualitas yang baik, gue bisa sebut produk tersebut memiliki production value yang bagus. Kenapa tugas sekolah memerlukan production value yang bagus? Biasanya banyak orang-orang yang membuat tugas itu asal jadi aja dan juga kurang mengeluarkan effortnya untuk membuat tugas tersebut. Banyak orang yang bilang ke gue kayak, bikin tugas tuh gak usah niat-niat banget lah, nanti juga dinilai segitu-gitu juga, nilainya gak gede-gede banget. Sebenarnya ketika guru atau dosen menilai tugas kalian, mereka memiliki standar yang berbeda-beda setiap tugasnya. Jika kalian semua mengumpulkan tugas tersebut dengan bentukan yang sama, yang asal, guru tersebut bisa aja memberikan nilai kecil rata untuk kalian semua, atau bisa nilainya jadi gede semua karena nggak ada yang bisa dijadikan standar untuk poin tertinggi. Tapi kalau misalnya ada orang yang membuat tugas tersebut lebih bagus daripada teman yang lainnya, maka bisa jadi poin orang tersebut akan lebih tinggi daripada yang lainnya dan yang lainnya jadi turun. Itulah kenapa ketika kita membuat tugas, bukannya untuk menjatuhkan teman ya, tapi keluarkan effort kalian gitu. Bukan cuma buat diri kalian sendiri, tapi untuk memotivasi teman-teman kalian juga yang lain gitu. Bikin tugas itu harus dengan niat, harus dengan perasaan, pakai hati ngerjainnya, nggak asal-asalan doang. Ketika kalian mengerjakan tugas tersebut dengan niat, bukan cuma nilai dari tugas tersebut yang bisa kalian dapatkan, tapi juga skill atau knowledge yang baru. Terkadang kita diberikan tugas-tugas yang beragam, apalagi misalnya masih SD atau SMP, ya kan? Dan di umur-umur segitu biasanya kita belum tahu nih, nanti kita mau kerja apa sih? Kerjaan kita yang cocok itu apa sih? Biasanya masih belum tahu kan? Biasanya tugas itu kan beragam, dari mulai yang kesenian sampai tugas-tugas mata pelajaran eksak. Ketika kita mengerjakan tugas tersebut, seiring waktu kita akan tahu minat kita kemana. Dan dengan mengerjakan tugasnya dengan niat gitu, kita udah punya basicnya nih, kita udah punya dasarnya untuk melangkah ke tahap selanjutnya. Jadi jangan sampai memilah-milah mana mata pelajaran yang pengen gue kerjain niat, mana yang enggak. Karena kita belum tahu nih, itu bakal kepake apa enggak nih sama kita nanti. Jangan termakan omongan, ngapain sih belajar itu, nggak bakal kepake juga di hidup. Ya mungkin di dalam bidang kerja mereka itu tidak terpakai, di bidang kehidupan mereka itu tidak terpakai. Tapi kita tidak tahu apakah di bidang kerja kita akan terpakai atau enggak. Contohnya ketika kalian membuat makalah, jika kalian membuatnya asal, hanya copy paste saja, atau hanya dalam tanda kutip menyalin milik teman atau milik kakak kelas, biasanya knowledge yang didapat pun tidak seberapa. Namun jika kalian membuat makalah tersebut dengan niat, maka akan didapatkan poin yang lebih di situ. Dari membuat makalah itu bukan cuma pengetahuan tentang subjek tersebut aja, tapi kalian juga tahu cara membuat makalah yang baik, menggunakan plugin atau tools yang ada di software Microsoft Word misalnya. Ketika kalian membuat makalah tersebut, kalian juga bisa belajar bahasa Indonesia lebih baik lagi. Karena menurut gua ada 3 poin yang sangat penting yang diperlukan ketika kita akan masuk ke dunia kerja nanti. Yang pertama itu adalah skill dari menggunakan komputer, khususnya Microsoft Office. Biasanya hampir semua pekerjaan kita tuh gak jauh-jauh dari situ. Kalau misalnya kita kerja secara formal gitu, menjadi karyawan, pasti gak jauh-jauh dari keluarga Microsoft Office. Yang kedua adalah skill berbahasa. Skill berbahasa ini, entah itu bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris ataupun bahasa yang lain, itu sangat diperlukan, sangat penting. Maka dari itu, jangan sampai kita bisa ngomong doang, kita bisa berbicara aja tanpa menggunakan bahasa Indonesia yang baik misalnya.
Lalu skill ketiga yang menurut gue penting adalah mengolah data. Biasanya mau pekerjaan seperti apapun itu, kita pasti berurusan dengan data. Entah itu data angka, ataupun data orang, ataupun apapun itu, pasti berurusan dengan data. Jadi kita harus bisa mengolah data. Nah, dengan memberikan effort yang lebih untuk mengerjakan tugas, dengan memberikan effort yang maksimal untuk mengerjakan tugas, misal kita balik lagi ke contoh yang tadi, membuat makalah. Ketika kita membuat makalah, kita bisa belajar Microsoft Office, Microsoft Word khususnya ya. Terus kita bisa belajar mengolah data. Mengolah data di situ kita mencari sumber-sumber yang bisa kita bahas buat bikin makalah itu. Nah, yang ketiga, kita juga bisa belajar bahasa. Kalau misalnya sumber yang kita cari, referensi yang kita ambil itu bahasa Inggris, kan kita bisa translate, bisa belajar bahasa Inggrisnya. Kalau sumbernya bahasa Indonesia, kita tahu bahasa Indonesia yang bakunya itu seperti apa. Nah, dengan demikian, ketika kita mengeluarkan effort yang lebih untuk mengerjakan tugas, itu bisa menjadi nilai lebih buat kita. Jangan gampang puas dengan hasil-hasil dengan tugas-tugas yang kalian kerjakan secara asal. Gue juga sering kok diomongin sama teman-teman gue. Mereka banyak bilang, lu ngerjain tugas niat banget sih. Emang udah paling niat lu kalau ngerjain tugas. Gue bilang, kenapa enggak gitu. Kalau bisa sekalian dengan baik gitu, kenapa tidak. Nah, ketika kita sudah mulai masuk SMA atau masuk kuliah, kita bisa mendalami mata pelajaran atau subjek-subjek yang lebih khusus gitu. Dari situlah kita bisa tahu nih, oh gue bagusnya di sini, gue bagusnya di sini. Kayaknya gue cocoknya kerja ini, gue cocoknya berada di bidang ini. Kayak gue nih, gue nggak bisa nggambar, gue nggak mungkin memaksakan diri untuk bekerja di bidang seni. Atau gue nggak bisa nyanyi, gue nggak mungkin memaksakan diri gue untuk bernyanyi gitu kan. Gue nggak mau orang lain sakit telinganya. Tapi gue bisa bercerita, gue bisa storytelling, gue bisa menulis, gue bisa mengerjakan hal-hal yang berhubungan dengan eksak. Dari situlah gue coba, oke, semua tugas-tugas gue yang berhubungan dengan itu gue kerjakan secara maksimal. Yang lain-lain itu gue kerjakan juga secara maksimal, karena yang lain itu bonus. Tugas bahasa Sunda, gue gak akan berkutik di bidang bahasa Sunda, tapi itu jadi bonus buat gue jadi bisa bahasa Sunda. Ya kan, tugas menggambar itu gak bakal jadi bidang gue, tapi oh iya, gue jadi punya skill tambahan, bisa menggambar. Maka mulai sekarang, kerjakanlah tugas-tugas kalian dengan niat, dengan maksimal, karena siapa tahu memang disitulah jalan hidup kalian. Gue bikin video ini karena ke-trigger sebenarnya ya. Ada banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini, dan juga gue melihat orang-orang mengerjakan tugasnya secara asal-asalan. Ya, gue tahu gue juga belum mengerjakan tugas gue secara maksimal akhir-akhir ini kan. Cuma kayak banyak orang ngerjain tugas, oh ya udah, kerjain beres, ya udah gitu. Gak ada yang bisa diambil dari situ. Mungkin gue bukan orang terbaik untuk bicara tentang subjek ini, cuma gue pengen menekankan lagi, gue pengen sharing juga ke kalian bahwa kalau misalnya kalian mengerjakan tugas atau mengerjakan apapun itu, tugas maupun pekerjaan, kalau pakai hati, kalau dengan niat, pasti ada yang bisa kalian dapatkan. Nilai mah cuma angka doang, gak kepake, gak akan penting dalam hidup lu. Tapi skill yang lu punya itu penting. Gua gak mau generasi penerus bangsa ini cuma bisa ngerti main game aja, cuma bisa main e-sport aja. Karena masih banyak hal lain yang bisa kita kejar, masih banyak hal lain yang bisa kita tingkatkan untuk negeri kita tercinta ini. Gue tahu bakal banyak orang yang bilang, tapi bang main game kan bisa dapat duit, tapi bang itu bergame duitnya banyak. Hey, dengerin gue, kerja di perusahaan oil and gas itu duitnya baru banyak. Jadi jangan macem-macem dengan kehidupan, jangan ambil keputusan yang salah, lakukanlah semuanya dengan sungguh-sungguh. Karena ketika kalian sungguh-sungguh, semua yang kalian ingin pasti akan tercapai. Baik, karena videonya udah kepanjangan juga, sekian aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai akhir.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel ini. Karena ketika kalian subscribe, gue menambah 1 subscriber. Terima kasih. Sampai jumpa.